Mama, aku boleh manggil mama siapa? Mama aja. Mama aja. Panggil aja Mama- Mama Ri. Mama Ri. Namanya kan Airi ya. Oh iya. Singkat jadinya Ri. Iya. Ri. Oke. Mama Ri, Mama Ri dan Kak Helwa. Mau telepon dulu? Enggak. Ini gimana sih, mungkin bisa terjadi kan jadi huru hara kamu seperti yang di sosial media ya, nangis, terus mama juga mencurahkan semuanya tentang Habib. Seperti apa sih awal mulanya mungkin? Karena aku sakit hati. Sakit hati, dibohongi dan kecewa. Karena dia memperlakukan aku tidak selayaknya manusia. Seperti apa? Mungkin awal ketemunya bagaimana, kan mungkin diketahui nggak sih kan sekarang istri pertamanya juga bersuara ya kan? Apakah mungkin Helwa dari awal sudah mengetahui atau seperti apa? Maaf ya, bukan tidak selayaknya manusia, tapi tidak selayaknya istri. Mohon maaf. Untuk awal ketemu, itu lewat video call ya. Itu lewat video call itu dari om saya. Lewat video call itu, ketika aku lagi keluar dari kamar mandi, om saya ngobrol bareng mama. Terus tiba-tiba beliau lewat dari belakang kamera. Beliau nanya, melihat saya, terus beliau nanya, itu siapa? Kata om saya, itu ponakan saya. Terus beliau bilang, oh iya cantik ya. Terus aku bilang, iya makasih gitu. Terus selanjutnya om saya ngobrol lah sama mama saya. Boleh mama ceritakan? Karena selanjutnya itu aku nggak tahu. Seperti apa Mama? Mungkin di awal kan langsung Habib kenal dengan Awalnya itu pertemuan lewat video call, dan di situ Helwanya sama saudara saya yang ngobrol. Awalnya saya, akhirnya Helwa ngobrol sama Boleh nggak apa-apa? ulang aja nih. Boleh mah. Ya, awalnya gini, kami berdua ini nggak kenal Bang itu siapa, dan kami tidak pernah lihat TikToknya, dan di situ saudara saya itu dia minta saya mau makan, buatkan makanan, tapi saya tidak ada di daerah situ, sayanya ada di Manado, antara anak saya kuliah. Jadi waktu telepon itu saudara saya nanya sama siapa-siapa. Oh anak-anak. Mana Sultan? Saya perlihatkan ini Sultan. Terus Helwanya mana? Lagi di toilet. Kata dia, oh di toilet. Iya kenapa? Enggak. Aku mau ngomong, kata dia gitu. Oh iya. Nanti dia keluar. Pas Helwa keluar dari toilet, si Bahar ini lihat sama Helwa, terus dia nanya Helwa, terus di situ mereka berdua ngobrol, tanya-tanya. Dari situ saudara saya minta foto Helwa, kata dia kan kamu kan minta mau kasih jodoh, cari jodoh gitu kan, padahal itu kan bergurau aja. Dia bilang kau nggak ke Jakarta. Nanti aku mau ke Jakarta tapi ke Surabaya dulu, dari Surabaya baru ke Jakarta. Dia bilang kapan kau ke Surabaya? Bulan 10 ada manten di Surabaya. Kata saudara saya itu jangan bulan 10, sekarang aja. Sekarang nggak bisa, aku harus cari duit dulu baru kita berangkat. Sekarang barang-barang aku itu ada di kapal tol laut. Kata Habib ada di kapal tol laut untuk pulang ke Maluku. Kapan berangkat? Hari Rabu. Dia bilang jangan dulu. Mendingan kamu ke Surabaya. Kamu kasih berikan kamu punya KTP sama Helwa. Aku bilang nanti aku tanya dulu sama kakak berdua dulu kan. Aku nanya-nanya, mereka bilang, iya pergi aja nih rezeki. Mungkin kamu punya rezeki. Terus barang-barang aku di kapal gimana? Biar aja kirim aja, nanti di sana ngambil. Oh udah. Saudara saya setuju. Kami berangkat tiba sore. Malamnya Bahar tiba sama saudara saya itu. Dari situ kita ketemu lagi di rumah. Dari kita di
di hotel dulu. Dari hotel anak santri jemput kita ke rumah keluarga di Surabaya, itu keluarga kerabat Bahar di Surabaya. Dari situ kita langsung ke tempat ceramah Bahar di Dupak. Nah, dari Dupak ceramah, selesai ceramah kita pulang lagi ke tempat tinggalnya kerabat Bahar itu. Kita ngobrol-ngobrol, terus Bahar ngobrol sama Helwa, sama aku. Helwa, kamu nanti saya carikan jodoh yang terbaik, orangnya baik, pokoknya kamu pasti senang. Itu kata Si HBS. Habib itu. Iya. Oke. Jadi Habib ngomongnya seperti itu. Jadi aku sebagai ibu juga senang. Iya. Sebentar Kak, singkatnya aja, pernikahan itu terjadi kapan? Akhirnya kan Habib bilang katanya akan dijodohkan jodoh terbaik buat Helwa. Nyatanya kan dia. Seperti apa nih mungkin Tante? Jadi singkat cerita, kita tiba di Jakarta, Bahar kan udah lamar Helwa. Di situ Bahar mau menikahi Helwa, kata saudara saya bagusnya hari Jumat. Di hari Jumat itu tanggal 15 bulan 11. Jadi Helwa minta mahar sama Bahar itu 1 set emas. Tapi Baharnya nggak mau. Bahar bilang Rasulullah nikah nggak pakai mahar. Mas kawin ya, Helwa minta mas kawin. Iya. Nah, dari mas kawin itu udah dari situ hari Jumat menikah pun terburu-buru dengan membeli cincin kawin itu di jam 9. Menikah di jam 10. Puadenya itu dekorasinya itu dibikin selesai setelah ijab kabul. Jadi ijab dulu baru ada dekorasi. Dekor. Dan Helwa saat itu menyetujui aja. Maksudnya apa kata dia? Apa tidak ada perjanjian seperti apa? Berarti itu Pokoknya- nikah siri ya? Nggak tahu, bukan Nggak tahu. kesiri. Kita Awalnya dia tahu bilang nikah pakai nikah pakai KUA. KUA, pakai buku nikah. ada buku Ternyata nikah. selesai Nggak mungkin anak saya kalau nikah siri aku nggak mau. Lagian nikah nggak ada duit. Buat apa saya mau? Saya aja nggak pegang duit. Anak saya ulang tahun saja seperti pengantin. Oh anak saya nikah kayak apa? Jadi di situ kami seperti orang yang nggak bisa ngomong dan kami hanya pandai-pandai senyum-senyum doang, nggak ada air mata, nggak ada sedih-sedih. Bapak Helwa kan sudah meninggal, kata mertua aku, dia juga senang pikir Habib ini kan orang baik, orang beragama, bisa mendidik dan membawa Helwa ke jalan yang benar. Ternyata di sini semua nggak ada. Tapi gimana sih perasaan Ibu akhirnya sekarang seperti dibohongin dan Hancur. gimana? Mungkin sabar, gimana Mama? Mungkin Ya, di ada situ, penyesalan kan kayak Mami juga histeris banget nih di sosial media ya Iya, kan? Sampai saya katanya nggak sedih. makan, sampai nggak ini. Saya sedih. Kalau dibilang makan nasi pakai teh itu bukan hari-hari kita makan nasi pakai teh. Itu Helwa itu waktu itu nggak ada apa-apa lagi. Tapi kita di kampung itu biasa makan nasi pakai teh. Jadi kita sudah terbiasa makan nasi pakai teh gitu. Oke, setelah kejadian ini mungkin Helwa apa sih langkah kedepannya akan menuntut atau seperti apa kan sudah memiliki anak juga dari Habib dan istri sahnya juga lagi masuk nih katanya lagi Helwa ini adalah istri ketiga, tidak diketahui oleh istri pertama, seperti apa nih mungkin? sebenarnya untuk istrinya Bahar yang pertama ini yang nama Padun, dia sebenarnya tahu dan dia juga menyuruh anak buahnya untuk mencari tahu saya dengan HBS nikah di mana, tinggalnya di mana, dia tahu. Tapi kok kenapa dia nggak nyemperin gitu loh? Nah, tapi akan melakukan isbat juga untuk anak. Iya, harus. Itu keadilan buat anak saya. Aha. Itu tanggung jawabnya dia karena aku nggak mau anak saya dilantarkan oleh dia. Apakah ada langkah hukum ke depannya? Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Kita minta keadilan aja, yang terbaik Baik, aja. ya. Kita ini manusia biasa, tidak pernah punya kekerasan dan lain-lain. Satu lagi mungkin Mama dan Helwa ada pesan gak buat Habib yang ingin disampaikan sekarang ini? Seperti apa sih ungkapan hati Mama? Kita di sini nggak ada sangkut paut mau marah-marah apa nggak ada. Kita baik-baik saja dan dengan keluarga HBS kita tidak ada dendam apa-apa karena mereka juga kami tahu orang baik, keluarga baik. Tapi ini karena mungkin keadaan ya. Iya. Oke. Oke, terima kasih.